Hai, halo teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Kita bakal mulai aja bahas tentang foundation ya, best of the best dari 2022. Dan honestly gue nggak punya terlalu banyak produk foundation yang menurut pendapat gue the best ya teman-teman. Ya secukupnya aja. Dan ini adalah produk yang menurut pendapat kulit gue ini kombinasi T-zone berminyak, terus perimeter ini kering dengan umur yang sudah 41, banyak wrinkle, banyak fine line seperti kalian tahu. Terus kemudian selain itu apa ya gue selalu menginginkan makeup gue yang tipis, bukan makeup ya, complexion gue tetap tipis, tetap natural, tapi cukup untuk bisa nutupin kekurangan di atas wajah walaupun masih bisa kelihatan misalkan sedikit kayak seperti sekarang ini gitu. Tapi cukup ya, kalau gue sih nggak minta yang kayak terlalu yang pengennya tebel, pengennya awet, pengennya enggak ya kalau sekarang, karena memang sudah mature. Jadi kalau dikasih yang terlalu tebel, terlalu matte, itu bakalan kelihatan berat. Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang mempunyai jenis kulit yang berminyak banget, terus kalian sukanya yang bener-bener dempul, tebel, yang istilahnya harus matte banget, mungkin video ini bukan salah satunya ya teman-teman. Oke, kita bakal mulai aja ke yang pertama. Ini dari tadi udah gue set gitu ya. Ini dari Swemura. I'm so sorry, gue harus kasih tahu yang pertama yang bukan lokal, tapi hampir kebanyakan di sini yang lokal yang gue kasih tahu ke kalian ya, tapi memang nggak terlalu banyak. Oke, ini Swemura yang unlimited breathable matte foundation. Oke teman-teman, lanjut, sorry banget, gue harus nyari ini gue sengaja beli yang Swemura itu yang unlimited breathable lasting foundation yang matte ya, karena dia bagus banget gitu. Kenapa bagus? Dia walaupun dipakai tipis, karena dia memang tipis, dia cair banget. Dan untuk sebesar ini aja, ini 5 mili, ini gue belum habis-habis, udah gue pakai berulang-ulang kali, belum habis-habis karena memang gue pakainya tipis banget. Terus dia itu jenis dari foundation yang ya lumayan nge-matte, tapi kalau di atas kondisi kulit wajah gue, karena gue selalu berusaha untuk kayak tetap melembabkan kulit wajah walaupun T-zone ini berminyak, jadi gue pakai yang ini dari Swemura. Dia tetap jadi satin gitu ya, nggak terlalu yang glow, nggak terlalu yang matte banget, masih satin, tapi bukan satin, velvet, masih velvet. Dan pada saat diratain itu dia coveragenya nampol ya, buat sejenis foundation yang menurut pendapat gue cair. Terus udah gitu gue pakai tipis, dia lumayan breathable banget kerasanya. Terus setelah dibaurkan medium to full coverage, nggak usah pakai tebal, serius, dia langsung bagus banget. Dia lumayan awet kalau dipakai di atas kulit gue yang berminyak, khususnya yang bagian T-zone ya teman-teman. Terus udah gitu, selain itu dia itu pentingnya kalau di atas kulit gue untuk complexion harus bisa menahan semua penggunaan dari baik powder atau apapun itu yang ada di atas kulit gue. Walaupun keluar minyak, tapi dia tetap malah jadi bikin kulit gue jadi natural gitu loh, glow from within gitu, ngerti nggak sih ya teman-teman, kayak gitu. Jadi bukan tipe dari foundation yang awet banget nggak keluar minyak, bukan yang seperti itu ya teman-teman untuk foundation dari Swemura ini. Tapi dia keluar minyak sedikit banget, lumayan tahan minyaknya, lumayan tahan foundationnya dari minyak gitu. Dan dia tetap rapih, tetap bagus, minyak keluar tapi nggak ada cakey, nggak ada patchy, tapi tetap ya kalau di bagian sebelah sini gue ini ada fine lines, itu ada kayak bekas kerut gitu tuh, dia tetap ada ke situ ya, istilahnya ada cakey ke situ. Itu pun kalau gue pakai sampai 12 jam, kalian bisa bayangin ya selama itu. Oke, next masih produk luar juga ya teman-teman, ini sekalian aja. Ini mempunyai konsistensi yang lumayan sama dengan si Swemura ini mirip-mirip banget, dia cair. Sudah gitu kalau diratain coveragenya juga tinggi, lumayan, ketahanan minyaknya sama. Intinya ini adalah foundation yang sama. Jadi kalau misalkan kalian kemahalan beli Swemura, mungkin bisa gue saranin beli Rare Beauty ini yang namanya foundation yang 110N
foundation. Iya, Rare Beauty Foundation, udah itu aja. Gitu banget ya, irit banget ya. Jadi dia itu pada saat di blend medium to full coverage, terus dia bener-bener sangat amat tipis, terus untuk finishnya dia velvet, terus untuk ketahanan minyaknya mirip banget sama yang Suemura, tetap keluar minyak tapi dia tidak bikin keki, creasing, patchy whatsoever. Pokoknya bagus banget, gue suka banget finishnya dari kedua produk tersebut. Oke, jangan khawatir teman-teman, jangan nangis, tunggu. Ini gue dari tadi cari foundation, ternyata ada di situ. Oke, mudah-mudahan fokus ya, udah fokus. Oke, ini. Jadi buat teman-teman di luar sana yang aduh dari tadi kayaknya untuk kemauannya agak-agak sama gitu, tapi ada di luar sana teman-teman yang memang punya kulit kering gitu kan, terus udah gitu mature juga gitu, tapi kalau misalkan dikasih jenis foundation yang seperti Rare Beauty sama dari Suemura itu kayaknya aduh itu kayaknya terlalu kering, gue pengennya yang bener-bener sangat amat natural gitu ya. Nah ini Make Up Forever yang HD Skin Foundation. Kalau yang Make Up Forever HD Skin Foundation ini dia lumayan sedikit ada glownya, satin kalau di atas kulit wajah gua gitu ya, nggak basah ya teman-teman, dan dia mempunyai finish yang bener-bener sangat amat natural. Jadi kalau untuk ditanya apakah coveragenya ini dia bisa sampai medium, kalau menurut pendapat gue ya pribadi ya bisa, tapi gua tidak akan menggunakan foundation ini terlalu banyak ke seluruh wajah, tapi gua bakalan pakai foundation ini sorry, bikin video dari tadi teman-teman. Gue bakalan pakai foundation ini secukupnya aja, terus gue ambil lagi foundationnya, gue spot conceal, gue diemin. Itu pasti dia bisa menutupi kekurangan di atas wajah kalian dengan tampilan yang sangat amat natural. Nanti deh gue bakalan kasih lihat ke kalian, gue bikin demonya seperti apa hasilnya, bakalan bagus. Dia itu apa namanya, tetap bisa satin, bisa cakep, bisa bikin seperti kalian sebenarnya pakai make up apa enggak sih, bisa gitu loh. Ini edisi dari makeup no make up, gara-gara bikin best of the best, jadi semua produk ada di meja dan ini ketutup tisu doang. Yang ini yang light reflecting foundation teman-teman, dia mempunyai kurang lebih finishnya sama yang HD Skin ini, cuman dia sedikit mempunyai coverage lebih tinggi daripada si HD Skin ini. Kalau menurut pendapat gue seperti itu ya teman-teman, dia mempunyai sedikit coverage lebih tinggi dibandingin ini. Bukan berarti dia coveragenya tinggi, tapi untuk kalau dipakai menurut pendapat gue pribadi dia bisa sampai langsung ke medium dan finishnya bagus banget. Terus untuk kedua produk ini kalau kalian tanya ketahanannya seperti apa, kalian tinggal pakai powder yang banyak aja kalau misalkan memang kalian adalah tipe orang yang mukanya berminyak. Kalau gua pribadi bisa menyarankan kalian coba pakai primer yang mattifying ya, tapi tetap kalian gunakan pelembab yang bisa melembabkan kulit kalian. Jadi jangan pernah kalian berusaha untuk kayak semuanya dibikin kering gitu, itu pasti bakalan jadi crack ya teman-teman. Jadi kalian harus menyeimbangkan kondisi kulit kalian. Kalau misalkan kalian mau tampilan makeup kalian itu hasilnya jadi bagus, no cakey, no creasing, no crack gitu ya, walaupun kalian menggunakan primer yang memang istilahnya mattifying gitu kan, terus kasih foundation yang natural finish gitu kan, yang satin, nggak terlalu yang kering banget, terus dikasih powder yang agak banyak, nanti di set lagi menggunakan setting spray, itu pasti dia menjadi balance dan bikin tampilan wajah kalian lebih awet. Kalau gue sih biasanya kayak gitu, jadi tidak yang dari awal sampai akhir itu yang bener-bener bikin kering banget gitu loh teman-teman. Oke, terus setelah itu ke lokal produk, kita mulai aja langsung ke produk yang wah ini sih the best dibandingin dari semua yang the best yang ada di sini. Why? Karena satu, harganya juga terjangkau. Ini dari Jaquel Blur Perfect Foundation. Oke, satu, blurnya gue sangat amat setuju banget teman-teman, dia benar-benar sangat amat ngehalusin. Untuk warna yang golden juga di atas kulit wajah gue jadinya cakep banget, walaupun gue mempunyai skin tone-nya itu light to medium gitu ya, walaupun dia agak sedikit kegelapan, tapi gue selalu akalin dia menggunakan highlighting gitu ya, untuk bagian center wajah gue dibikin agak terang, jadi lebih balance gitu. Terus dirata ini juga mudah,
hasilnya dia itu lebih ke satin finishnya, terus coveragenya dia bisa medium to full coverage seperti yang gue kasih tahu ke kalian di awal, bahwa kalau gue pakainya tipis tapi selalu gue spot conceal tapi jadinya bagus. Aduh, nggak ngerti lagi deh, ini bagus banget, the best produk dari Indonesia, love banget sama Jekyll. Terus udah gitu awet juga, lumayan tahan terhadap minyak dan natural. Jadi selalu gitu, balik lagi untuk semua produk-produk complexion pasti gue berharap dia bisa menghasilkan atau memberikan gue tampilan yang natural, karena gue istilahnya ya seperti kalian lihat sekarang gitu ya, mata gue yang gila serem banget ngelihatnya gitu. Mungkin ya kalau kalian lihat nggak apa-apa, tapi emang bener gitu ya, emang ini deep banget mata gue. Tapi untuk kulit gue masih bisa lihat, oh my lord sorry, gue masih bisa lihat kulit gue ya teman-teman, gue masih bisa lihat kulit gue, jadi nggak yang dempul semuka-muka gitu. Gue lebih seneng yang natural. Ini pokoknya bagus banget. Blur effectnya sih kalau yang menurut pendapat gue yang bikin gue termehek-mehek sama produk dari Jekyll ini, dan dia awetnya, naturalnya, ya pokoknya bagus lah. Kalau misalkan kalian istilahnya kayak wondering gitu, gue cuma di sini cuma ngomong doang gitu tanpa ngasih lihat apapun, karena maaf banget semua filenya udah kehapus. Gue sampai punya 3 hard disk itu. Setiap gue bikin video pasti harus gue hapus-hapusin, karena ya itu gue sekali bikin video kan suka banyak ya teman-teman, jadi harus full lagi, full gitu. Ya udah, jadi filenya udah nggak ada gitu. Yang kemarin juga yang cushion alhamdulillah masih sedikit ada, yang ada ya udah gue kerjain gitu. Tapi untuk foundation tuh udah kosong banget, udah nggak ada review foundation di database hard disk gue gitu ya. Jadi maaf kalau misalkan kalian tidak bisa melihat pada saat gue pakai, mungkin lebih baik kalian bisa melihat di reviewnya aja gitu ya teman-teman ya. Oke, next adalah last but not least menurut pendapat gue, ini yang bikin gue honestly tercengang gitu ya, wow banget ya. Juga ini produk ini gila, produknya gila, gue mau bilang ini gila, bener-bener gila loh bisa sebagus ini. Dan dia adalah produk dalam negeri. Ih bangga dong ya kan, bangga dong gue gitu. Udah bagus produk dalam negeri lagi. Dari mana produknya, ngomong mulu atuh. Oke, tadi gue lagi berusaha untuk ngebuka gitu ya. Dari Muakyu. Wow. Oke teman-teman, nice. Gila pokoknya ini shockingly good. Dari Muakyu, satu harga oke, harganya emang bukan harga yang pasaran, sedikit agak tinggi kalau menurut pendapat gue, tapi worth to buy, worth to try, and worth to love ya, worth banget. Satu packaging oke. Gimana kita nggak bisa menghargai produk dalam negeri ini yang cantik. Dia pakai air pump bottle gitu, jadi kalian nggak usah susah nuangin, nggak usah susah mencet, nggak usah susah naker atau mengetahui udah segimana ya gue pakai ini, sisanya segimana. Oh my lord, ini the best foundation dari segala aspek menurut pendapat gue. Dari harga kalau cuma 250.000, masih ada yang jauh lebih mahal gitu ya istilahnya, dengan hasil bagusnya dia, formulasi, ketahanan segala macamnya gitu. Ini tuh murah menurut pendapat gue dengan kualitas yang dia tawarkan, packaging, harga, formulasi. Pada saat di blend itu dia matte teman-teman, tapi bukan matte yang flat, bukan yang kering-kering banget, bukan. Dia itu bisa dipakai tipis, coveragenya oke banget, dia tahan air, no transfer. Terus yang dilakukan adalah seperti kemarin gue selalu nyuruh adik gue pada saat gue mempunyai atau membeli produk-produk baru, coba dong gitu, karena dia itu memang nggak pernah make upan, tapi dia sekarang kayak pengen belajar gitu kan ya teman-teman, dan dia umurnya baru 14 tahun, dia suka nyoba-nyoba gitu loh. Dan kalian tahu dia adalah the best person ever yang bisa bikin natural look menggunakan
makeup yang gue punya, even menggunakan Muaku, even dia menggunakan produk yang istilahnya high coverage tuh bisa tipis tapi bisa bagus. Dan akhirnya dia bisa tahu karena kan dia sekolah gitu ya teman-teman, dia pakai ke sekolah aja teman-temannya nggak pernah ada yang tahu bahwa dia pakai foundation gitu kan, honestly sampai sebegitunya gitu, pakai sedikit mungkin, tapi dari setiap produk yang dia pakai gitu ya itu ada perbedaannya. Dan ini salah satunya adalah ya namanya juga bocah ya, kalau hujan waktunya pulang ya pulang, itu yang akhirnya istilahnya gue bisa tahu setiap produk yang gue punya itu memang bener bagus atau gimana, karena dia pakai panas-panasan. Dia bilang kan udah keringetan untuk produk Muaku ini namanya high definition long wear foundation. Dari tadi yang ngomong terus udah gitu kehujanan, kalian bisa tahu lah ya kalau hujan kan airnya itu bukan cuma kayak kalian pakai semprotan atau misalkan kalian kayak wear test waterproof gitu cuma digini doang. At least dari sekolahnya dia ke sini kurang lebih 15 sampai 20 menit itu hujan deras. Mukanya dia yang lihat deh muka aku. Pakai apa dia bilang? Tebak. Nggak tahu, gue bilang kok bisa bagus. Pakai ini teman-teman. Ini tuh ya memang makanya banyak dipakai sama makeup artist untuk mendandani pengantin karena emang sebagus itu, emang secantik itu, formulasinya bisa tipis, bisa tebal, bisa waterproofnya bener, terus smudge proof, segala proofnya itu terbukti ya teman-teman. Kalau misalkan memang kita bisa pakainya, kalau gue harus mengingatkan kembali seperti itu karena gue sudah selalu berulang ngasih tahu kalian kalau misalkan complexion kalian itu memang sudah keluar minyak ya pasti bakalan transfer gitu kan. Tapi kalau ini tuh enggak, masalahnya itu dia tuh kuat banget. Gue kagak ngerti deh ini sebagus itu. Kenapa jadi kepikiran ya gue pengen beli lagi. Iya kayaknya gue harus beli lagi deh. Ya gue mau beli lagi ya, karena warna Kalimantan ini agak keterangan ya di wajah gua, complexion gua tuh teman-teman, yang ini ya. Tapi ya ini tuh gua nggak ngerti, nggak paham lagi. Dah bagus banget beneran, ini bagus teman-teman, ini bagus banget. Jadi sebelum gue nyuruh adek gue untuk coba itu gue kesini juga kan, gue kesiniin dia tuh kayak perfect the imperfection, nutupin semua kekurangan di atas wajah. Terus udah gitu dia natural, ada sedikit shine dan jadinya satin di atas kulit wajah gua. Transfer proof, waterproof, segala macam proof gitu ya. Tuh, nih gua bakalan biarin dia dulu ya di sini ya, teman-teman, sambil gua ngoceh. Dan menurut pendapat gue sih dari awal sampai akhir tadi gua ngoceh banyak ya, sampai ke produk-produk luar negeri gitu atau produk high end yang gue kasih tahu ke kalian, nggak ada yang sebagus ini bagus banget sih. Jadi kalau misalkan ditanya terus kalau untuk Muaku ini sebenarnya lebih pas, lebih cocok digunakan kapan gitu, dia lebih cocok kalau digunakan untuk event-event. Makanya mungkin Muaku menciptakan produk yang satu ini memang khusus untuk digunakan di event-event tertentu. Kalau hari-hari jangan teman-teman, karena ini lebih ke kayak heavy duty makeup gitu loh ya. Jadi bukan tipe-tipe dari makeup yang bisa dipakai hari-hari. Bisa sih sebenarnya bisa, cuman ya kalian harus tanggung resikonya kalau misalkan pori-pori tersumbat ya, mau nggak mau ya, karena kan dia memang stronghold produk banget teman-teman. Honestly dia stronghold banget produknya. Oke, ini sambil dari tadi kita ngomong, gue pengen ini transfer test ya, seperti yang biasa kita lakukan lah ya teman-teman. Ini satu play, gue bakalan coba tap rough aja. Oke, tuh dia tuh ya tetap lah transfer karena basah ya. Selalu gue ingetin ya, jangan sampai kalian menutup mata, telinga dan hati kalian untuk bisa pinter gitu ya. Ini kan basah, cuman gue pengen kasih lihat ke kalian transfernya itu sedikit walaupun udah di nyek. Oke, tuh ya. Jadi transfernya itu sangat amat sedikit, dan that's why menurut pendapat gue ini ya heavy duty makeup yang bisa diandalkan untuk teman-teman yang memang mempunyai
apa namanya event tertentu kalian bisa pakai, dan gue sangat amat merekomendasikan yang High Definition Repair Foundation ini. Well, I guess that's it teman-teman ya. Itu videonya dari semua produk-produk complexion khususnya foundation yang menurut pendapat gue the best di tahun 2022, karena gue baru nyobain gitu ya, walaupun mungkin ini dia launchnya itu bukan di 2022 dan gue terlambat, I'm so sorry, but ini harus gue masukin di best of the best of foundation tahun 2022 karena memang gue cobanya di tahun 2022. Oke teman-teman, mudah-mudahan sih bermanfaat, mudah-mudahan kalian suka video ini. Kalau ada masukan, informasi atau apapun bisa tulis di komen di bawah, dan selalu gue ingetin jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa bahagia, sehat selalu ya. Bye-bye.